Study Abroad. Tadi dengan Mbak Mega ya? Iya, silakan. Dengan saya, Feria. Oh iya, Ibu Feria, silakan. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Halo, selamat siang adik-adik. Saya Feria. Saya akan membawakan presentasi untuk track study abroad. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan sharing screen-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, sebelumnya kalau kalian lihat di sini, ini saya promosiin track study abroad itu untuk semester ganjil. Beda dengan track yang lain. Kalau track yang lain kan untuk semester genap besok. Ini saya untuk semester ganjil. Karena apa? Untuk yang semester 6, yang semester genap kalian besok itu kita sudah tutup pendaftaran. Bahkan kita sudah selesai sampai proses seleksinya. Info sessionnya sendiri kita sudah laksanakan dari Mei 2020, khusus track study abroad. Ya, memang kalau untuk track study abroad ini kita mulai info sessionnya itu 1 tahun sebelum. Nah, nanti untuk yang kalian, kalau memang berminat dan di kurikulumnya boleh mengikuti program study abroad di semester 7-nya, kita akan kirim undangan di Binus Maya kalian untuk ikut info session di bulan Oktober. Ya, jadi untuk yang sekarang ini saya mau informasikannya memang untuk di semester 7 nanti keberangkatan study abroad-nya. Nah, buat kalian yang mungkin di sini hadir itu sudah melewati seleksi study abroad untuk berangkat di semester 6, jangan lupa kalian harus tetap harus melakukan registrasi 3+1-nya di Binus Maya. Nanti untuk caranya seperti apa dari kakak-kakak SSC akan memberitahukan. Ya, jadi walaupun kalian dinyatakan lolos seleksi, kalau tidak melakukan registrasi lewat Binus Maya, maka kalian tidak bisa berangkat. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, jadi ini saya mau promosiin yang semester 7, ini udah tahu ya ini track-nya kita semua. Dan nanti materi ini akan ada di Binus Maya. Jadi saya akan sebentar aja ngasih informasinya yang penting-penting aja. Nah, untuk yang tertarik untuk ikut program study abroad di semester 7, kita sudah buka pendaftarannya ya dari September ini. Kemudian nanti tutupnya itu di 20 Desember 2020. Jadi memang kita lebih cepat. Nah, makanya nanti kita ada info session khusus track study abroad, lebih detail kita jelasin di situ di bulan Oktober. Undangannya sendiri nanti ada di Binus Maya menu message ya. Jadi sering-sering cek Binus Mayanya. Ya, jadi untuk ini kita udah buka pendaftaran. Aplikasinya ditutup sampai 20 Desember nanti. Ini program study abroad itu apa gitu ya? Itu tuh program pertukaran pelajar 1 sampai 2 semester dengan sistem kredit transfer. Jadi 1 atau 2 semester ini tergantung dari kurikulum masing-masing jurusan. Itu beda-beda ya. Kita punya lebih dari 110 partner di 30 negara. Terus kan biasanya pertanyaannya, Kak, anak BINUS yang bisa ke situ, ke UNIF ini berapa orang gitu ya. Nah, itu di masing-masing UNIF partner kita itu biasanya 1-5 mahasiswa BINUS yang bisa kita kirim ke sana. 1-5 mahasiswa BINUS ini bukan di jurusan kalian aja ya, tapi seluruh BINUS. Gitu. BINUSnya di Jakarta, di Alam Sutra, di Bekasi, di Bandung, di Malang gitu ya. Itu 1-5 mahasiswa BINUS yang biasanya kita bisa kirim ke masing-masing universitas partner kita. Ini benefits-nya nanti kalian bisa baca sendiri, ya, atau nanti bisa ikut juga investasi di bulan Oktober. Nah, ini tadi saya bilang kita sistemnya kan kredit transfer, gitu ya. 12-16 SKS tergantung jurusan kalian. Terus, ya amit-amit sih ya, jangan sampai ada yang gagal ya, gitu. Kalau track lain kan, kalau gagal satu mata kuliahnya, itu maka kalian harus mengulang 1 semester, gitu ya. Track-nya harus diulang 1 semester. Nah, kalau di study abroad ini, kalian gagal di 1 mata kuliah aja, yang kalian harus ulang 1 mata kuliah itu aja, tapi di BINUS, bukan di UNIF sana. Ya, jadi
setelah kembali ke BINUS, nanti akan dicarikan oleh jurusan kalian mata kuliah yang cocok untuk menggantikan si mata kuliah yang gagal itu. Tapi harusnya saya percaya anak-anak yang hadir di sini, itu kan IPK-nya pada 4 semua ya. Jadi pasti nggak bakal ada yang gagal ya waktu kuliah di luar negeri sana. Nah ini ya sistem kredit transfernya. Nah ini nanti muncul, ini jadi nilai jual kalian begitu kalian nanti misalnya mau ngelamar kerja nih selesai S1. Ini transkrip nilai yang akan kalian terima seperti ini tampilannya begitu kalian wisuda. Jadi akan kelihatan tuh kalian tuh pernah ikut study abroad kemana, ngambil mata kuliah apa, terus nilainya berapa. Ya, ini nilai jual sih. Jadi ketika perusahaan melihat oh anak ini sudah pernah ikut program study abroad, berarti secara karakter juga mungkin lebih apa ya, lebih ya beda sih, soalnya saya juga kalau ada mahasiswa datang ke saya sebelum berangkat dan setelah balik dari sana tuh beda karakternya ya. Secara karakter mungkin lebih dewasa, kemudian perusahaan juga melihatnya berarti kemampuan berbahasa asingnya juga sudah tidak perlu diragukan lagi gitu. Itu jadi nilai jual sendiri ketika kalian nanti akan mencari kerja setelah lulus S1. Ini peranan BINUS dan juga universitas di partner sana. Sekarang kita lakukan consultation and information ini. Nanti kalian bisa baca lebih jelasnya di materinya ada di BINUS Maya atau ikut info session kita di bulan Oktober nanti ya. Nah ini peranan kalian. Begitu kalian nanti lolos seleksi, kita akan sebut kalian sebagai BINUSTAR, BINUS Student Transnational Ambassador. Kalian adalah representatif dari Indonesia dan dari BINUS. Gitu ya, kita harapin karena kalian representatif dari Indonesia dan BINUS, kalian bisa memberikan gambaran yang baik tentang orang-orang dari Indonesia, tentang mahasiswa dari BINUS yang taat sama peraturan dan aturan di negara dan di universitas yang kalian datangi gitu ya. Terus ini tidak bisa dipungkiri bahwa trek ini memerlukan dana yang cukup besar ya untuk macam-macam, untuk tiket pesawatnya, pengurusan visa, untuk biaya hidupnya di sana mungkin negaranya yang biaya hidupnya lebih tinggi dari tempat kita di sini gitu ya. Kemudian kalian wajib kembali ke BINUS, walaupun kalian mungkin sudah PW di sana, mungkin kalian merasa udah cocok banget ya tinggal di negara sana, jangan sampai kalian nggak mau balik ke BINUS. Kalian bayangin ya, kalau kalian ke sana di semester 7, itu berarti habis itu tinggal 1 semester lagi loh, kalian bisa wisuda di BINUS gitu. Kalian bayangin udah berapa banyak biaya atau dana yang dikeluarkan oleh orang tua kalian dari semester awal sampai semester 7, terus gara-gara kalian cuma udah PW, nih kayaknya gue cocok banget nih jadi orang Korea, kayak gue cocok banget jadi orang Jepang gitu, 1 semester sayang loh gitu, selesaikan dulu aja, habis itu kalau kalian mau cari, setelah itu kalian mau cari kerja atau lanjut kuliah di sana, itu terserah kalian, yang penting kalian harus balik ke BINUS ya. Ini ditekankan banget karena sebelumnya ada yang tidak mau balik, mungkin karena dia ketemu jodohnya di sana gitu ya. Nah kalian juga mungkin bisa ketemu jodoh di sana, ya jangan lupa pokoknya tetap harus balik dulu, setelah itu urusannya setelah wisuda kamu boleh berurusan lanjut sama jodoh kamu di sana. Kemudian kita harapin kalian bisa aktif berkontribusi di komunitas BINUSTAR. Ini peranan orang tua juga kita informasikan di sini karena biar bagaimanapun juga mungkin kebanyakan dari kalian di sini finansialnya masih disupport oleh orang tua kalian. Dan seperti saya bilang tadi, ini adalah trek yang butuh dana tidak sedikit gitu ya. Jadi orang tua juga harus berperan penting di trek ini. Nah, ini kira-kira dana yang kalian harus persiapkan. Nanti bisa dilihat lebih detailnya di BINUS Maya ya. Nah, ini prosesnya. Ini di baris pertama proses kita ada di sini, info session and consultation. Ini nanti proses di awal itu masih di BINUS tuh sampai dengan sebelum kalian berangkat kita akan ada pre-departure briefing. Kemudian kalian sampai di sana, kemudian ikut belajar di sana, kemudian tadi saya bilang balik ke BINUS ya, terus ikut aktif di komunitas BINUSTAR. Nah ini persyaratannya. Persyaratannya memang kita agak berbeda di GPA, kita memang persyaratannya 2,75 minimumnya GPA-nya ya. Tapi kalau misalkan kalian IPK-nya nggak nyampe 2,75, misalkan 2,5 gitu, tidak menutup kemungkinan kalian bisa berangkat, tapi kamu harus minta disetujui dulu sama jurusan kalian, minta rekomendasi atau rekomendasi dari
jurusan kalian. Kalau jurusan mengizinkan, kita dari IO bersedia memberangkatkan kalian kalau memang kalian nantinya akan bisa lolos seleksi. Ya, kemudian karena kalian nanti di sana akan ditempatkan di kelas internasional yang berbahasa Inggris, ya kalian tentunya harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan untuk membuktikannya, ya kamu harus punya sertifikat TOEFL, ya TOEFL IBT minimum 80 atau IELTS minimum 6 atau TOEFL ITP minimum 550. Ya. Terus ya tentu saja kalian harus punya motivasi ya untuk ikut program ini. Nah, ini untuk mendaftar. Nanti kalian bisa lihat informasi detail di sini di www.io.binus.ac.id. Kemudian kalian bisa konsultasi ke IO untuk program study abroad-nya atau ke jurusan untuk yang related untuk ke mata kuliah apa yang kalian boleh ambil di sana gitu ya. Karena kalau untuk urusan mata kuliah dari IO kita kurang paham. Itu jurusan kalian yang lebih paham soal itu. Nah, nanti kalian bisa memilih 5 universitas, diurutin secara prioritas. Nanti kalau kalian masuk ke www.io ini ke website ini, kalian bisa download formulirnya. Di situ kalian bisa lihat kalian boleh pilih 5 universitas, diurutin secara prioritas. Misalnya kalian pengen banget ke univ apa, terus kalau ini nggak lolos seleksi, pengennya ke univ apa. Kalau yang ini nggak lolos seleksi, pengennya ke univ apa gitu. Jadi diurutin ya. Nah, terus semua form dan dokumennya disubmit ke IO. Ya. Nah, ini form ini berbeda dengan form yang di Binus Maya ya. Jadi kalian harus submit ini dulu yang tadi saya bilang sampai 20 Desember. Ya. Jadi yang ini yang sampai 20 Desember tuh semua form yang IO ada di website IO bisa di-download dan dokumen-dokumen lainnya. Nanti bisa dilihat di form itu apa aja dokumennya. Itu ya. Ini yang sampai 20 Desember harus diserahkan ke IO. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya. Ini tadi yang saya bilang, tanggal 20 Desember. Ini tanggal-tanggal kegiatan selanjutnya. Nanti kalian bisa lihat ya di Binus Maya. Nah, ini contoh foto-foto kakak-kakak angkatan atas kalian yang sudah pernah mengikuti program ini. Mungkin semester depan ketika saya promosikan program study abroad, udah foto kalian yang saya pajang di sini. Nah, ini untuk contact information-nya. Ya, kantor International Office itu ada di Anggrek, ya di lantai 3. Ini ada sosial medianya. Ini jam konsultasinya. Ini kita ada chat room di sini ya. Di Anggrek ada di ruang 331 di lantai 3 atau di Alam Sutra itu nanti dengan saya di ruang SSC. Ya, cuma kan kita sekarang lagi masa pandemi, nggak bisa face to face ya. Jadi kalian bisa untuk nanya-nanya informasi selanjutnya bisa ke sini. Ya, atau konsultasinya bisa ke sini. Oke, itu aja dari saya untuk track study abroad. Ada yang mau ditanyakan? Ini di kolom chat ada yang bertanya, mendaftar study abroad namun di saat pandemi apakah tetap berangkat ke negara tersebut atau bagaimana? Oke, ya kita berpikir positif ya, berpikir yang positif ya, mudah-mudahan nggak positif COVID ya. Untuk yang saat ini, di semester ganjil saat ini, kita tetap ada mahasiswa yang berangkat, gitu ya. Jadi ada yang sudah berangkat ke Korea, gitu ya, dan ada juga yang sudah ada di Taiwan sama Jepang. Cuma yang di Taiwan sama Jepang ini memang karena kebetulan dia dari semester genap, mereka sudah di sana, jadi mereka lanjut. Gitu, kebetulan mungkin secara kurikulum jurusannya bisa untuk 1 tahun ya. Terus ada juga cara lain yang ditawarkan oleh universitas partner itu mereka mungkin mahasiswa tidak ke sana, tapi belajarnya online. Dan ini juga kebetulan jurusan dari jurusannya mengizinkan dan menerima bahwa nantinya nilai mata kuliah online dari yang ini di Belanda ya, dari universitas di Belanda itu bisa ditransfer sebagai track study abroad. Gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kalau memang kalian berminat, kita berpikir positif bahwa nanti sebentar lagi pandemi ini beres, kita bisa kembali ke normal yang senormal-normalnya seperti dulu. Itu doa kita sih positif dulu aja. Gitu. Terus ada pertanyaan lagi. Jika saya berminat untuk ini Jason ya, saya berminat study abroad di semester 7 untuk enrichment di semester 6-nya kita bagaimana ya? Semester 6-nya kalian terserah, nih kan kamu kan lagi dengar 5 track nih ya.
Nah, dari 5 track ini tergantung ya jurusannya. Ada jurusan yang mewajibkan semester 6 harus intensif gitu ya, atau semester 6 bebas mau apa aja, itu kalian bebas mau track apa aja, tergantung dari kurikulum di jurusannya. Yang jelas kalau misalkan kalian memang berminat study abroad di semester 7 dan secara kurikulum jurusan kalian bisa, kalian bisa mendaftar di dari 20 Desember kemarin sudah kita buka pendaftaran sampai 20 Desember. Gitu ya. Jadi semester 6-nya terserah. Ini tidak wajib kamu semester 7 wajib study abroad, enggak. Ini adalah salah satu pilihan dari 5 track. Gitu. Terus arrangement, oke. Bagaimanakah univ partner tersebut bisa menyesuaikan dengan jurusan dan mata kuliah kita? Bagaimana jika univ partner yang kita inginkan tidak memiliki jurusan atau mata kuliah yang relevan dengan jurusan kita? Terima kasih. Oke, Gabriel. Gabriel, kalau misalkan nanti kamu, ini tadi saya tidak tampilkan slide presentasinya secara sempurna, secara keseluruhan karena cukup banyak. Kalau kamu nanti buka di Binus Maya, kamu bisa cari jurusan kamu klik, nanti kita sudah pisahin tuh univ mana saja yang kamu bisa pilih sesuai dengan jurusan kamu. Gitu. Jadi kita udah pilih-pilihin gitu loh. Oh ini univ yang menerima untuk jurusan SI. Oh ini univ yang menerima untuk jurusan DKV. Oh ini jurusan yang menerima untuk jurusan akuntansi kayak gitu. Seperti itu ya Gabriel ya. Nanti di materi di Binus Maya materi presentasi saya di situ ada untuk jurusan-jurusannya univ apa aja yang kalian bisa pilih. Gitu. Terus permisi Kak, saya ingin bertanya jika mendaftar study abroad namun masih di saat pandemi apakah tetap berangkat ke negara tersebut? Tadi kita berpikir positif aja ya. Mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan kita sudah bisa kembali ke normal. Saya mau nanya mengenai pilihan-pilihan universitas yang sesuai dengan jurusan kita bisa dilihat di mana. Pak Nadivo tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya ada di materi presentasi saya, cuma memang cukup panjang kalau kita jelasin di sini nggak cukup waktunya. Oke, itu Pak Nadivo udah dijawab juga sama Miss Arina di chat ya, ada linknya. Di formnya kita harus memilih course di host university kan, tapi setelah di searching tidak sesuai university memberikan list course-nya itu bagaimana ya gitu. Kalian yang jelas pilih dulu universitas saat mendaftar ke I.O. ya, pilih dulu universitas yang memang jurusan itu univ itu membuka untuk jurusan kalian. Nanti setelah itu untuk konsultasi mata kuliahnya tidak masalah. Nanti kita bisa mintain dari univ sana mata kuliah apa saja yang dibuka ketika semester kamu akan datang ke sana. Oke, Oscar, cukup jelas ya. Daftarnya di mana, Bu? Daftar apa nih? Kalau daftar tadi di formulirnya kamu bisa download dari web I.O. Kemudian nanti kamu isi, terus lengkapi dokumennya. Nanti bisa dikirim di formulir itu ada tulisannya kok kamu harus kemana daftarnya. Ada dikirim ke email io.binus.ac.id atau .edu ya Miss Arina. Kalau untuk pembayaran uang kuliah, apakah kita bayar sesuai dengan biaya SKS Binus atau kita bayar sesuai dengan SOP? Untuk universitas partner, kebanyakannya kamu hanya bayar di Binus aja. Jadi istilahnya bayar sini duduk sana gitu ya. Cuma memang ada beberapa universitas, tapi nggak banyak, ini kayaknya cuma nggak nyampe 5 kali universitas yang memang kalian harus bayar juga di sana gitu loh. Jadi selain bayar di Binus, bayar juga di sana. Tapi biasanya nanti kalau kamu tanya mau ke univ ini, mau ke univ itu, apakah harus bayar atau apa, nanti bisa di ruang konsultasi, yang tadi ada linknya, kamu bisa tanyakan di situ ya. Sultan Raspati. Jadi bayarnya sesuai SKS Binus, BP3, SKS Binus gitu. Kemudian, sama saya mau bertanya, apakah bisa mengikuti internship di semester 6 tetapi mengikuti track study abroad di semester selanjutnya atau hanya boleh satu track aja? Kalian, ini tergantung jurusan sih. Kalau di sastra Cina, setahu saya, satu track untuk 1 tahun. Setahu saya seperti itu kalau sastra Cina. Tapi kalau untuk jurusan yang lain, kayaknya bisa pilih. Beda-beda setiap semester. Cuma tuh tadi saya bilang ada jurusan tertentu yang semester 6 hanya boleh ini, semester 7 bebas gitu, atau sebaliknya. Seperti itu ya, tergantung dari kurikulum kalian. Kalian bisa cek kurikulum di website kurikulumnya Binus ada kok.
Ya, nanti tinggal pilih jurusan kalian apa, terus kalian waktu itu lihat katalognya tergantung tahun berapa kalian masuk, nanti kalian bisa lihat kalian boleh pilih apa aja. Oke, saya mau nanya berarti formulir pendaftaran semua di-submit online via web I.O. Terima kasih, Bu. Di-submit lewat email, Moza? Email I.O. ya? Oke. Oke, di ruang chat ada Ibu Arena yang jawab-jawabin untuk download aplikasinya ya. Oke, nih Ibu Fitri sudah memberikan informasi juga kurikulum.binus.ac.id untuk kalian bisa lihat semester 6 saya boleh track apa, semester 7 saya boleh track apa gitu. Saya boleh nggak sih semester 7 nanti study abroad, itu bisa dilihat di kurikulum. Terus untuk tes TOEFL dan IELTS ada rekomendasi tempatnya, Kak. Bentar ya, saya itu lagi ya, saya share screen lagi. Di materi saya sebenarnya ada, cuma tadi itu saya bilang ini cukup panjang materinya. Nah, ini ya. Setahu saya yang dikuningin ini karena masa pandemi, masa pandemi mereka mengadakan tes TOEFL secara online. Ya, nanti kalian coba bisa cek ke sini ya, ke link ini ya. Ini contoh sertifikatnya yang kalian bisa submit ke kita. Ini TOEFL ITP. Jadi nggak bisa pakai tes TOEFL yang waktu masuk BINUS ya, adik-adik ya. Jadi memang harus tes TOEFL lagi atau tes IELTS. Ini untuk tes TOEFL ITP, contoh sertifikatnya seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk TOEFL IBT, dan ini untuk IELTS sertifikatnya seperti ini. Gitu. Oke. Saya balik lagi lihat chat. Oke. Kayaknya udah dari di ruang chatnya. Bu bisa lihat ulang yang lihat. Oke, sebentar ya. Sebenarnya itu nanti ada di Binus Maya kalian. Ini. Ini link yang ini ya. Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi di ruang chatnya. Ibu Fitri, saya kembalikan ke Ibu Fitri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu Sria. Selamat siang.